Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Channel yang membahas secara singkat tentang peristiwa dan tokoh-tokoh sejarah. Gamal Abdul Nasser. Gamal Abdul Nasser merupakan salah satu tokoh ikon pembebasan bangsa Arab, khususnya Mesir, dari cengkraman kolonialisme bangsa Eropa. Semua itu bukan tanpa alasan. Selain ia menjadi tokoh pembebasan bangsa Mesir, ia juga salah satu pencetus ide Pan-Arabisme, yakni ide penyatuan negara-negara di dataran Timur Tengah atau Jazirah Arab. Gamal Abdul Nasser lahir pada 15 Januari 1918 di wilayah Iskandaria, Mesir. Ia mulai mengenal kegiatan politik sejak duduk di bangku sekolah. Ia sering ikut demonstrasi menentang pemerintah kolonial Inggris, sehingga ia beberapa kali dilemparkan ke penjara oleh tentara Inggris. Namun hal tersebut tak membuat Gamal menjadi kapok. Kegiatan politiknya pun tak berhenti meskipun ketika ia masuk ke akademi militer. Padahal sebenarnya ketika seseorang menjalani pendidikan akademi militer, ia dilarang untuk melakukan kegiatan politis. Namun diam-diam, Nasser muda tetap mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah Inggris. Setelah ia lulus akademi militer, ia sempat dikirim ke Sudan ketika Perang Dunia Kedua. Kemudian ia berangkat ke Palestina, ketika Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Selama bertugas dalam peperangan, Nasser dengan beberapa kawannya, memanfaatkan kondisi tersebut untuk mulai menyusun strategi dan kekuatan militer, guna mengusir Inggris dari tanah Mesir. Karir militer Gamal Abdul Nasser pun berjalan cukup pesat, di mana pada tahun 1950, ia telah berpangkat kolonel. Hal ini pun membuat Nasser semakin berpengaruh dan memiliki pengikut setia. Hal ini membuat ia semakin bernafsu untuk segera mengusir pasukan penjajah Inggris. Ia pun lantas bergabung dengan perwira pembebas, atau Free Officer, yang pada 1952, melakukan revolusi, dengan mengkudeta Raja Farouk I yang didukung oleh penjajah Inggris. Dengan berhasilnya kudeta tersebut, Free Officer mengangkat tokoh utamanya, yakni Muhammad Naguib untuk menjadi Perdana Menteri pertama. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Naguib untuk melepaskan pengaruh Inggris di Mesir, rupanya tidak memuaskan Nasser, yang juga memiliki peran dan kekuatan politik yang besar. Sehingga konflik politik antara Muhammad Naguib dengan Nasser pun tak terhindarkan. Untuk menghindari kemungkinan konflik berdarah, Muhammad Naguib memilih untuk mundur dari kursi Perdana Menteri, dan menyerahkannya kepada Gamal Abdul Nasser. Mulanya rakyat Mesir mencela apa yang dilakukan oleh Nasser, dan menuntut Nasser untuk menyerahkan kembali kursi Perdana Menteri kepada Muhammad Naguib. Namun Nasser membalas tuntutan tersebut dengan menjadikan Muhammad Naguib sebagai tahanan rumah, dan menyingkirkan para petinggi-petinggi yang pro terhadap Naguib. Tindakan Nasser tersebut, membuat rakyat Mesir tak sepenuhnya mendukungnya. Namun semua berubah 180 derajat ketika Nasser berhasil menasionalisasi terusan Suez. Meskipun semula menimbulkan konflik dengan Inggris, Perancis, dan Israel, namun ia akhirnya memenangkan konflik tersebut. Ia pun menjadi sangat populer tidak hanya di negeri Mesir, tetapi juga di seantero Timur Tengah. Dengan popularitasnya, Nasser lantas berusaha untuk menyerukan gerakan Pan-Arabisme, atau penyatuan seluruh bangsa-bangsa di dataran Arab. Semula usaha ini membuahkan hasil, dengan bergabungnya negara Suriah dengan Mesir. Namun ketika ia melanjutkan untuk merangkul negara Yaman, banyak tokoh Yaman yang menolak usaha penyatuan tersebut. Karena ngotot untuk menyatukan Yaman, kebijakan politik yang keliru pun dilakukan oleh Nasser. Ia terus memaksakan kehendaknya dengan mengirim pasukan militernya ke wilayah Yaman. Sehingga ia terkesan hendak mencaplok dan menginvasi Yaman. Popularitas Nasser pun akhirnya benar-benar jatuh ketika meletusnya Perang 6 Hari, pada tahun 1967, antara tiga negara Arab, yakni Mesir, Suriah, dan Yordania, melawan Israel. Perang singkat ini dimenangkan oleh Israel, dan menampar muka bangsa-bangsa Arab, terutama Mesir. Sedangkan di pihak negara-negara Arab, Mesirlah yang paling banyak mengalami kerugian. Pertama karena ia kehilangan banyak pasukan. Kedua, ia kehilangan wilayah yang sangat strategis, yaitu dataran tinggi Sinai. Perang 6 Hari ini benar-benar menjadi titik balik popularitas Nasser.
Ia menjadi orang yang paling disalahkan dalam kekalahan bangsa Arab atas Israel. Ia lantas memilih untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan di Mesir. Namun pengunduran diri Nasser tak disetujui oleh rakyat Mesir. Mereka masih merasa perlu sosok Nasser untuk perjuangan melawan Israel. Nasser pun lantas kembali ke kursi kepresidenan oleh desakan rakyatnya sendiri. Akhir kepemimpinan Abdul Nasser terjadi ketika ia meninggal pada tahun 1970. Nasser meninggal akibat serangan jantung. Meskipun noda perang 6 hari yang melekat pada karir politik Nasser belum sepenuhnya hilang, namun karena kegigihannya untuk melawan Israel sampai akhir hayatnya, ia tetap dikenang sebagai pahlawan oleh rakyat Mesir. Jutaan rakyat Mesir tumpah ruah ke jalan saat prosesi pemakaman Nasser. Namun ironisnya, perjuangan Nasser yang gigih untuk melawan Israel tak dilanjutkan oleh penerusnya, yakni Anwar Sadat, yang lebih memilih untuk berdamai dengan Israel. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika menurut kawan sejarah video ini bermanfaat, silahkan like, komen dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sekilas Sejarah. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.